Oke, balik lagi sama saya. Nah, kali ini kita akan ngomongin tentang cost budgeting. Kalau tadi kita udah ngomongin tentang cost management. Sekarang kita ngomongin tentang cost budgeting, lebih memperdalam tentang cost budgeting atau tentang anggaran kas. Kita perdalam lagi anggaran kas itu seperti apa dan isinya seperti apa. Yang pertama, di sini kita ini dulu deh, untuk tahu dulu anggaran kas itu apa. Kalau kita ngomongin tentang anggaran kas, harus ada yang diingat. Di sini adalah proyeksi. Harus digarisbawahi bahwa anggaran kas adalah sebuah proyeksi. Artinya ini adalah forecasting atau peramalan yang digunakan di masa yang akan datang. Garis bawahi dua itu aja. Proyeksi dan di masa yang akan datang. Nah, proyeksi ini merupakan diisikan tentang penerimaan kas dan pengeluaran kas. Jadi, penerimaannya apa saja, pengeluarannya apa saja. Dan ingat, kali ini benar-benar proyeksi, jadi ini belum terjadi. Nah, kalau kita ngomongin tentang anggaran kas, itu akan terdiri dari dua hal, yaitu estimasi penerimaan kas dan estimasi pengeluaran kas. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang arus kas, teman-teman kan sudah tahu bahwa arus kas terdiri dari 3. Ada arus kas operasional, ada arus kas investasi, dan arus kas pendanaan. Nah, kali ini kita fokusnya di anggaran kas operasional aja. Jadi, memang anggaran kas yang kalian gunakan untuk kegiatan operasional seperti apa. Nah, kalau misalnya dari anggaran kas operasional, ini akan terdiri dari penerimaan kas dan pengeluaran kas. Akan tetapi penerimaan dan pengeluaran kasnya ini yang berkaitan dengan kegiatan operasional. Dimana kalau kita ngomongin penerimaan kas untuk kegiatan operasional akan terdiri dari penerimaan tunai, penerimaan dari piutang, dan penerimaan dari yang lainnya. Sedangkan kalau kita berbicara pengeluaran kas mungkin bisa dari bahan baku, upah, operasional, pengeluaran lainnya, admin, pajak, dan yang lainnya. Nah, dari anggaran kas ini nanti akan kita bentuk sebuah tabel tentang anggaran kas yang terdiri dari sini. Di sini saya contohkan bahwa anggaran kas untuk 6 bulan ke depan. Jadi kalau kita buat anggaran kas nggak harus selama 1 tahun. Anggaran kas itu bisa periode tertentu. Di sini saya mengambil contoh adalah 6 bulan. Terdiri dari estimasi penerimaan dan estimasi pengeluaran. Estimasi penerimaan berisikan penerimaan tunai, piutang, dan yang lainnya. Pokoknya yang kegiatannya akan menghasilkan dana tambahan atau pemasukan bagi perusahaan. Sedangkan pengeluaran terdiri dari pembelian bahan baku, gaji, biaya pemasaran, admin umum, dan pajak. Ini bukan patokan, tapi ini hanya contoh bahwa pengeluaran bisa saja dari ini. Nah, nanti ketika sudah dimasukkan angka-angka penerimaannya berapa saja, kita harus jumlahkan dulu jumlah penerimaannya itu ada berapa, dan ada jumlah pengeluarannya itu ada berapa. Nah, nanti kalau sudah jelas penerimaannya berapa, pengeluarannya berapa, baru kita tahu apakah terjadi surplus atau defisit. Nah, surplus itu adalah ketika kas kita nilainya lebih dari 0 atau nilainya positif. Sedangkan kalau defisit itu adalah ketika kas kita nilainya kurang dari 0 atau mengalami negatif gitu. Nah, mungkin akan lebih enaknya kalau kita ambil contoh di sini. Nah, di sini saya ada ilustrasi bahwa penyusunan kas selama 6 bulan pertama perusahaan ramalan. Ada di bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei hingga Juni. Ini ada rencana penjualan, penerimaan, pembelian, dan yang lainnya. Upah, gaji, biaya pemasaran, administrasi, dan pajak. Nah, dari sini teman-teman silahkan dimasukkan ke dalam tabel yang tadi sudah saya contohkan. Nah, dari sini kita masukkan penerimaannya berapa, piutangnya berapa, lainnya berapa, bahan baku berapa, pembayaran gaji berapa, pemasaran berapa, admin berapa, dan yang lainnya. Nah, nanti penerimaan dijumlahkan berapa, pengeluaran dijumlahkan berapa. Ternyata di bulan Januari, Februari itu mengalami defisit, sedangkan di bulan Maret mengalami surplus, April mengalami surplus, Mei mengalami surplus, tapi di bulan Juni mengalami defisit lagi. Nah, dari sini kita bisa ambil sebuah grafik atau kita bentuk sebuah grafik. Dari sini grafiknya kita bisa ambil bahwa di bulan Januari mengalami nilainya kurang atau perusahaan membutuhkan kas tambahan, akan tetapi dari April mereka mempunyai kas yang cukup besar karena termasuk tinggi ini kalau tidak salah 140, tapi di bulan Juni mengalami kurang kas lagi.
Apa kesimpulannya? Nah, dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa bulan Januari kan di awal bulan ini mereka mengalami kesulitan kas. Otomatis di tahun sebelumnya di bulan Desember mereka harus sudah melakukan peminjaman. Karena kalau misalnya mereka tidak melakukan peminjaman akan mempersulit bagian kegiatan operasional mereka. Mereka akan terhambat dari segi kegiatan operasional mereka. Sehingga Januari ini bagaimana nutupinnya? Ya sudah, dari bulan Desember mereka akan mengambil pinjaman. Nah, dari sini juga diambil kesimpulan bahwa bulan April nanti akan melakukan atau menerima cukup kas yang cukup besar. Nah, April ini dananya bisa kita alokasikan untuk membayar hutang-hutang yang kita pinjam di bank di bulan Januari, bulan Februari. Seperti itu. Itu kesimpulan secara singkatnya. Oke, jadi kalau misalnya kita berbicara tentang managing cost atau anggaran kas, tentang bagaimana kita membuat sebuah kesimpulan terkait proyeksi yang akan datang. Oke, sampai di sini dulu untuk subbab kali ini. Kita akan lanjut ke subbab berikutnya. Terima kasih.